kepastian hukum. Sebelum pemaparan materi dimulai, saya akan membacakan para pemantik yang akan memaparkan materi pada sore hari ini. Pemantik yang pertama, Mas Ihsan Al-Fatih, sudah ada ya di room? Sudah, sudah. Dengan tema historis pembentukan dan revisi UU ITE dari tahun ke tahun. Lalu pemantik yang kedua, ada Mbak Rohmatin Dwi Arti, sudah masuk room? Sudah. Sudah. Mbak Rohmatin Dwi Arti dengan tema latar belakang kembalinya revisi UU ITE. Selanjutnya pemantik yang ketiga ada Mas Muhammad Nurisman, sudah masuk room ya? Sudah kok. Ya, dengan tema implementasi UU ITE selama ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada para pemantik. Pemantik yang pertama yaitu Mas Ihsan Al-Fatih dengan tema historis pembentukan dan revisi UU ITE dari tahun ke tahun. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktunya. Sebenarnya saya izin mohon maaf off cam dulu karena demi kelancaran sinyal. Di sini saya menggunakan PPT, mungkin dari Mas Kelvin bisa di share screen, Mas. Oke, Mas, siap. Jadi di sini saya akan membahas tentang historis pembentukan Undang-Undang ITE dan revisi dari tahun ke tahun. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang dibentuknya Undang-Undang ITE. Next slide, Mas. Di sini ada 3 poin yang saya ambil. Sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Cuman uh, yang saya dapatkan selama ini tuh cuma 3 dulu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan atau mencari sendiri ya teman-teman. Ini yang pertama yaitu kasus yang terjadi pada 2004 di mana situs KPU diretas oleh seseorang dan belum ada undang-undang yang mengakomodasi peristiwa tersebut. Terus yang kedua, adanya kebutuhan Indonesia untuk mulai menerapkan undang-undang yang mengakui data, transaksi, dan informasi digital, namun belum ada peraturannya. Dan yang ketiga, itu ada terjadinya kekosongan hukum di ranah dunia maya atau cyber. Next slide, Mas. Lalu di sini kita akan membahas lagi proses perjalanan perumusan Undang-Undang ITE. Next slide, Mas Kelvin. Sedikit cerita ya teman-teman. Sepanjang yang saya cari ini, jadi pada waktu itu tahun 2000-an di Indonesia itu masih terjadi kekosongan hukum di ranah dunia cyber, sehingga dua perguruan tinggi negeri yaitu UI dan Unpad masing-masing menyusun konsep RUU Cyber Law. Untuk RUU Cyber Law ini yang versi Unpad bersifat umum, yang mengatur mulai dari perlindungan hak pribadi, e-commerce, persaingan usaha tidak sehat, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, dan tindak pidana cyber. Konsep cyber law Unpad tersebut bernama RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sedangkan untuk RUU Cyber Law versi UI diinisiasi oleh Lembaga Kajian Hukum Teknologi atau LKHT Fakultas Hukum UI yang dipimpin oleh Edmond Makarim. Konsep RUU Cyber Law versi UI bersifat spesifik, hanya mengatur yang berkaitan dengan transaksi elektronik, semisal tanda tangan digital. UI menamainya dengan nama RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik atau IETE. Lalu kemudian gagasan UI dan Unpad tersebut digabung menjadi satu naskah RUU pada 2003
Saat itu masih di bawah kepemimpinan Ibu Megawati dan Kominfo-nya adalah Pak Syamsul Mu'arif. Next slide, Mas. Lalu Undang-Undang ITE ini mulai dirancang pada bulan Maret 2003 oleh Kominfo yang pada mulanya RUU ITE ini diberi nama Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerjasama dengan tim dari universitas yang ada di Indonesia yaitu UNPAD, ITB, dan UI. Lalu kemudian pada tanggal 5 September 2005 di bawah kepemimpinan Pak SBY, secara resmi Pak SBY itu menyampaikan RUU ITE ini kepada DPR dan menunjuk Dr. Sofyan Ajalil, Kominfo, dan Muhammad Andi Matalata, itu Menteri Hukum dan HAM, sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR. Dan dalam rangka pembahasan RUU ITE ini, Departemen Komunikasi dan Informasi membentuk suatu tim antar departemen atau yang disingkat TAD. Next slide, Mas. Lalu pada tanggal 23 Januari 2007, Bank Indonesia masuk ke dalam TAD tadi sebagai pengarah, sebagai narasumber, sekaligus merangkap sebagai anggota bersama-sama dengan instansi yang terkait. Dan tugas TAD ini antara lain adalah menyiapkan bahan, referensi, dan tanggapan dalam pelaksanaan pembahasan RUU ITE dan mengikuti pembahasan RUU ITE ini di DPR. DPR kemudian membentuk panitia khusus atau pansus RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR. Pembentukan ini bertujuan untuk menyusun daftar inventaris masalah atau DIM atas draft RUU ITE yang disampaikan pemerintah. Kemudian pansus RUU ITE ini menyelenggarakan 13 kali rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan berbagai pihak, antara lain perbankan, lembaga sandi negara, operator telekomunikasi, aparat penegak hukum, dan kalangan akademisi. Akhirnya, pada bulan Desember 2006, Pansus DPR ini menetapkan daftar inventarisasi masalah atau DIM sebanyak 287 DIM RUU ITE yang berasal dari 10 fraksi yang tergabung dalam Pansus RUU ITE DPR. Next slide, Mas. Kemudian tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan 6 Juni 2007, Pansus DPR ini dengan pemerintah yang diwakili oleh Dr. Sofyan Ajalil dan Muhammad Andi Matalata membahas DIM RUU ITE. Tanggal 29 Juni 2007 sampai dengan 31 Januari 2008, pembahasan RUU ITE ini dalam tahapan pembentukan panitia kerja atau panja. Sedangkan pembahasan RUU ITE tahap tim perumus, timus, dan tim sinkronisasi, tim SIN, berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan 13 Maret 2008. Lalu di tanggal 18 Maret 2008, itu merupakan naskah akhir dari Undang-Undang ITE, lalu dibawa ke tingkat 2 sebagai pengambilan keputusan. Dan di tanggal 25 Maret 2008, 10 fraksi tadi yang menyetujui RUU ITE kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, Pak SBY ini menandatangani naskah Undang-Undang ITE pada tanggal 21 April 2008 menjadi sebuah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan dimuat dalam lembaran negara nomor 58 tahun 2008 dan tambahan lembaran negara. Next slide, Mas. Setelah disahkannya Undang-Undang ITE ini, ada beberapa kasus yang muncul. Di antaranya ini yang pertama yang saya kutip. Next slide, Mas. Jadi ada kasus dari seorang perempuan yang bernama Prita Mulyasari. Jadi Prita Mulyasari ini yang awalnya adalah seorang pasien dari Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang, pernah dirawat di rumah sakit tersebut. Lalu dia merasa perawatan di rumah sakit tersebut masih dinilai kurang. Dan kemudian dia mengirimkan sebuah email kepada pihak rumah sakit tersebut yang berisi dengan kritikan. Namun dari pihak rumah sakit tersebut menilai bahwa kritikan ini termasuk ke dalam ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, sehingga dari pihak rumah sakit melaporkan kasus ini ke pengadilan. Lalu di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang selama 3 minggu oleh pihak kejaksaan karena ditunggu melanggar pasal 27 ayat 3 AYT. Hal ini telah menimbulkan gugatan dan kecaman dari sejumlah kalangan. Karena waktu itu
isi email tersebut disebarluaskan dan dinilai tidak ada yang namanya ujaran kebencian. Di situ hanya tertulis kritikan, namun dari pihak rumah sakitnya saja mungkin yang merasa ada ujaran kebencian. Di sini Jaksa Agung melakukan langkah yang tepat dengan memerintahkan pemeriksaan terhadap jaksa yang menangani kasus Mbak Prita Mulyasari ini. Lalu pemerintah melalui Kominfo menyambut baik atas dibebaskannya Mbak Prita Mulyasari ini dalam kasus tuduhan pencemaran nama baik yang akhirnya pada tanggal 17 September 2012 Mbak Prita ini dinyatakan bebas. Next slide, Mas. Next slide, Mas Kelvin. Lanjut ke pembahasan revisi Undang-Undang ITE tahun 2016. Perlu kita ketahui bahwa mengapa sih Undang-Undang ITE itu direvisi pada tahun 2016. Next slide, Mas. Jadi awalnya ini dari pemerintah itu sudah merumuskan revisi Undang-Undang ITE ini sejak 2012. Namun perlu atau membutuhkan waktu sekitar 4 tahun agar kemudian undang-undang ini berhasil disahkan, direvisi maksudnya. Ada 4 poin yang saya ambil mengapa undang-undang ini perlu direvisi. Yang pertama, pada waktu itu internet itu sedang berkembang pesat di Indonesia. Dan di sisi lain juga menuntut pemerintah untuk lebih menjamin keamanan masyarakat di dalam dunia maya. Lalu yang kedua, setelah Undang-Undang ITE disahkan pada tahun 2008, itu banyak terjadi kesalahan penerapan beberapa pasal. Yang lebih sering itu di pasal 27 dan 28. Yang membuat banyak orang seperti aktivis, jurnalis, artis, dan lain-lain telah menjadi korban Undang-Undang ITE. Dan banyaknya pasal-pasal karet di Undang-Undang ITE yang dituding bisa menjadi alat kriminalisasi. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang ITE ini direvisi karena untuk menanggapi aspirasi masyarakat mengenai Undang-Undang ITE yang menilai kalau Undang-Undang ITE ini berpotensi membelenggu kebebasan berpendapat melalui sistem elektronik. Lalu yang keempat, yaitu untuk menghindari multitafsir, seperti yang saya katakan tadi, terhadap penerapan pasal 27 ayat 3 yang mengatur mengenai penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik. Next slide, Mas. Jadi saya telah melampirkan juga pasal-pasal yang dirubah. Di sini saya menjelaskan sedikit saja ya teman-teman. Jadi ada 7 poin yang direvisi. Yang pertama, menambah sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat 3. Lalu yang kedua, menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun dan denda dari 1 miliar menjadi 750 juta. Kemudian menurunkan juga ancaman pidana dan ancaman kekerasan pada pasal 29 yang tadinya 12 tahun menjadi 4 tahun penjara dan denda dari 2 miliar menjadi 750 juta. Lalu yang ketiga adalah melaksanakan putusan MK atas pasal 31 ayat 4 yang mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang. Dan di situ juga ditambahkan penjelasan pasal 5 terkait keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum. Yang keempat, sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan dengan hukum acara KUHP. Yang kelima adalah memperkuat peran PPNS Undang-Undang ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana TIK. Kemudian yang keenam, menambahkan ketentuan right to be forgotten, kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaan right to be forgotten ini dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir, memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet. Next slide, Mas. Lalu setelah direvisi, apa sih ya implikasi hukumnya? Jadi di sini saya mengambil referensi dari Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR dan LBH Pers yang kemudian merespon dan menganggap bahwa revisi Undang-Undang ITE ini setengah hati dalam melindungi kebebasan berekspresi.
Di sini mereka juga menyampaikan 5 poin pendapat terkait revisi Undang-Undang ITE ini. Yang pertama, mereka meminta pemerintah seharusnya mencabut pasal 27 ayat 3. Karena mereka menganggap pasal itu adalah pasal karet, politafsir, dan berpotensi disalahgunakan. Di sisi lain juga pencemaran nama baik sudah dianggap diatur dalam KUHP. Lalu yang kedua, pasal 43 ayat 3, revisi Undang-Undang ITE 2016, yaitu memudahkan penggeledahan dan penyitaan tanpa izin ketua dari pengadilan negeri setempat. Yang ketiga, pasal 40 juga memberi wewenang tambahan bagi pemerintah untuk memblokir dan memutus akses pada konten informasi dan dokumen elektronik dengan muatan yang dilarang. Yang keempat, pasal 26 soal hak dilupakan juga berpotensi menjadi alat sensor berita dan media. Pasal ini akan menjadi problem baru karena ketentuan ini menjadi alat ganda pemerintah. Di samping adanya kewenangan penghapusan konten, ketentuan ini bisa berakibat negatif karena dapat menjadi alat baru untuk melakukan sensor atas berita publikasi media dan jurnalis di masa lalu. Lalu yang terakhir, ada di pasal 29 yang mengatur soal perundungan di dunia cyber atau cyberbullying juga berpotensi menimbulkan overkriminalisasi. Next slide, Mas. Lalu ada contoh kasus yang saya ambil dari sepanjang 2016 sampai 2020 yang terkait dengan Undang-Undang ITE, yaitu kasusnya Jering yang kemarin sempat viral sekali di dunia media sosial. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya tentang kasusnya Jering ini. Jering ini dinilai melanggar pasal 28 ayat 2 Junto, pasal 54A ayat 2 Undang-Undang ITE Junto, pasal 64 ayat 1 KUHP. Jering ini dilaporkan oleh ID karena unggahan di Instagramnya. Jadi dia mengatakan bahwa ID ini adalah kacung dari WHO. Dan disitulah mereka dari pihak ID menganggap bahwa si Jering ini melakukan pencemaran nama baik gitu. Next slide, Mas. Mungkin itu saja dari saya, dari berbagai permasalahan yang telah saya katakan tadi. Sangat penting bagi kita untuk mengkaji secara akademis mengenai urgensi revisi Undang-Undang ITE ini. Untuk selanjutnya mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh pemantik yang kedua. Dari saya itu saja, banyak salah, mohon maaf. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Ihsan yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya, kita ke pemantik kedua, Mbak Rohmatin Dwi Arti, dengan tema latar belakang kembalinya revisi UU ITE. Kepada Mbak Rohmatin Dwi Arti, waktu dan tempat saya persilahkan. Cek, suara saya masuk enggak? Iya, masuk, Mbak. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Rosalina dan atas waktunya, dan Mas Iksan, pemaparan yang sangat luar biasa ya tadi, berbicara tentang latar belakang kembalinya revisi Undang-Undang ITE. Saya di sini sedikit mengulas ya tentang kenapa sih Undang-Undang ITE ini perlu atau adanya wacana kembali untuk direvisi. Seperti yang sudah saya tulis, bagi teman-teman yang sudah baca bisa sudah mengetahui ya, maksudnya jalan pikiran saya di sini. Jadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE ini, atau bisa dikenal sebelumnya itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang pertama kali diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Nah, sebenarnya keberadaan Undang-Undang ITE ini itu memang diperlukan dalam kehidupan manusia, terlebih lagi dengan adanya perkembangan zaman yang cukup pesat, sehingga Undang-Undang ITE ini itu bertujuan untuk memastikan ruang digital tetap bersih dan beretika, sehingga dalam penerapannya itu tidak kebablasan dengan dalih kebebasan berpendapat seperti itu, sehingga dengan segala fungsi dan tujuannya diundangkannya Undang-Undang ITE ini itu masih terdapat persoalan-persoalan dalam isinya. Undang-Undang ITE ini kan banyak sejak Undang-Undang ITE ini itu disahkan, itu banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang melibatkan
penggunaan internet di Indonesia naik secara signifikan. Nah, untuk Undang-Undang ITE ini pertama kali itu direvisi pada Agustus 2016, sehingga dari adanya 54 pasal yang ada 7 ketentuan yang direvisi. Namun, revisi ini itu masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga mulai kembali wacana untuk merevisi Undang-Undang ITE. Lalu adanya wacana tersebut itu kembali mencuat ke publik saat pernyataan atau wacana itu digulirkan oleh Presiden Joko Widodo, sehingga revisi Undang-Undang ITE ini itu kembali dibahas karena memang masih banyak ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di Undang-Undang ITE ini. Beberapa pertimbangan yang saya dapatkan kenapa sih Undang-Undang ITE ini itu perlu direvisi kembali. Yang pertama itu banyaknya penindakan kasus ujaran kebencian yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang ITE yang multitafsir dan menimbulkan diskriminasi pada tatanan implementasinya. Yang kedua itu adanya sejumlah pasal yang dianggap karet dan multitafsir menjadi alat bagi sebagian pihak untuk memidanakan jurnalis dan pegiat di media sosial. Lalu adanya duplikasi hukum. Nah, duplikasi hukum di sini itu maksudnya itu adanya pasal-pasal yang diterapkan pada Undang-Undang ITE ini sama dengan yang ada di KUHP gitu. Sehingga hal ini itu termasuk dalam tindakan adanya duplikasi gitu. Salah satu yang menjadi duplikasi itu yaitu dalam tindakan penghapusan ketentuan pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang sebenarnya itu sudah diatur dalam KUHP. Nah, ketentuan ini itu tidak ditunjukkan untuk mengembalikan segala bentuk pemidanaan ke dalam KUHP sesuai dengan kepastian muatan yang mengatur lebih rinci dan menjamin kepastian hukum gitu. Jadi duplikasi tindak pidana itu apabila ada duplikasi itu akan mengakibatkan tumpang tindih dengan konsekuensi utama adanya tumpang tindih ini itu akan berakibat kepada adanya ketidakpastian hukum terkait penggunaan pasal-pasal pidana yang diduplikasi tersebut gitu. Apabila kita melihat bahwasannya Undang-Undang ITE ini apabila menjadi tindak pidana itu termasuk sudah bisa dikembalikan. Maaf. Ya Allah. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi apabila tindak pidana itu sudah bisa dikenakan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP, maka pengaturan ulang dalam Undang-Undang ITE ini itu akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Nah, ada pasal-pasal yang rawan disalahgunakan dan karena multitafsir, yaitu pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 29, pasal 26 ayat 3, pasal 36, pasal 40 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 45 Undang-Undang ITE dalam Undang-Undang ITE itu sendiri. Nah, khususnya pada pasal 27 ayat 3 itu sendiri, yaitu tentang pencemaran nama baik, dan pasal 28 tentang ujaran kebencian berbasis sara itu masih dianggap sebagai pasal karet dalam penegakannya, sehingga yang menjadi permasalahan pelik dan sering menimbulkan yang terjadi kasusnya itu seringnya itu pada pasal-pasal tersebut gitu, sehingga pasal-pasal tersebut itu masih dinilai kurang sesuai gitu dengan adanya Undang-Undang ITE yang diterapkan di masyarakat gitu. Nah, beberapa kasus yang terkait penerapan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 Undang-Undang ITE ini itu telah menimbulkan ketakutan luar biasa bagi orang-orang yang menyampaikan ekspresi karena potensinya
gampang dijerat oleh hukum gitu. Nah, dampak lainnya yang dampak lain dari pembungkaman itu terhadap kebebasan berekspresi adalah semakin terancamnya suara-suara kritis pada pejabat publik yang digunakan sebagai sarana kontrol, sehingga masyarakat itu takut untuk menyampaikan aspirasinya melalui media sosial, apalagi media sosial ini sangat berkembang gitu ya, kepada pejabat publik, karena itu pasal-pasal tersebut itu yang masih multitafsir dan bisa dikatakan pasal karet, itu gampang menjerat masyarakat yang melakukan kritik terhadap pemerintah gitu. Sehingga implikasinya itu publik itu semakin menghindari memberikan opini atau pandangan kepada pejabat publik gitu, sehingga membuka ruang diskusi terhadap isu-isu tertentu yang merupakan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Nah, situasi jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang kini terbelenggu dalam meningkatnya ancaman pemidanaan terhadap penggunaan Undang-Undang ITE ini tumbuh menjadi instrumen pembalas dendam. Jadi, banyak orang yang menggunakan instrumen Undang-Undang ITE ini itu untuk membalas dendam, karena secara efektif ya Undang-Undang ITE ini itu bisa membelenggu suara kritik publik gitu, serta menghentikan wacana yang dianggap bertentangan dengan moral yang menjerat suara dan pandangan yang disampaikan melalui sarana elektronik dan ancaman penjara. Pada revisi Undang-Undang ITE pada 2016 itu kan masih belum memberikan jawaban atas keinginan masyarakatnya terhadap berlakunya Undang-Undang ITE ini, sehingga hal inilah yang sebenarnya melatar belakangi munculnya kembali wacana untuk merevisi kembali Undang-Undang ITE. Sayangnya Undang-Undang ITE ini itu tidak masuk dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas tahun 2021 ini, sehingga harapan untuk merevisi Undang-Undang ITE ini itu tertunda gitu. Lalu sebenarnya adanya wacana revisi Undang-Undang ITE ini merupakan kepentingan publik atau kepentingan politik atau untuk pastian hukum. Kalau saya mengambil pendapat ya dari Fredian Hutah ya, yaitu pemerhati sosial politik, beliau itu berpendapat bahwa wacana untuk merevisi Undang-Undang ITE ini itu dengan menghapus pasal-pasal karetnya itu merupakan upaya kelompok oposisi demi kepentingan politik di tahun 2024 nanti. Karena dengan dihapusnya pasal karet tersebut, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu akan melakukan tindakan-tindakan menfitnah seenaknya, mencaci semaunya, dan membuat hoax sebebasnya tanpa ditindak oleh hukum. Sehingga Undang-Undang ITE ini itu perlunya perhatiannya itu bukan hanya pada pasal karet saja, tetapi akhlak manusia yang harus direvisi. Maksudnya akhlak manusia direvisi ini tuh para penggiat untuk merevisi Undang-Undang ITE ini itu juga harus yang memiliki moral yang kuat gitu, sehingga apabila memang kepentingannya untuk penegakan hukum dan kondisi hukum agar lebih baik, itu berarti harus dijalankan sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat juga merasa aman dan merasa nyaman apabila ingin memberikan pendapat di muka umum seperti itu. Lalu untuk Undang-Undang ITE ini itu menurut sebagian masyarakat yang sangat berharap agar adanya revisi kembali Undang-Undang ITE ini itu, bahwa revisi Undang-Undang ITE ini itu yang sempat digulirkan oleh Presiden Jokowi itu diharapkan tidak hanya basa-basi politik semata, sehingga benar-benar ditindaklanjuti dan direalisasikan gitu, sehingga revisi Undang-Undang ITE pada 2016 yang lalu yang masih belum memberikan kepuasan kepada masyarakat ini, diharapkan revisinya kembali pada tahun berikutnya itu dapat menjawab permasalahan dan keinginan masyarakat agar Undang-Undang ITE walaupun tetap berlaku dan ada, ini harus sesuai dengan kondisi masyarakat. Gitu. Mungkin
segitu yang bisa saya sampaikan. Nanti apabila ada tambahan bisa didiskusikan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Rahmatin yang telah menyampaikan paparan materinya dengan sangat baik. Kita langsung saja ke pemantik yang ketiga, Mas Muhammad Nurisman, dengan tema implementasi UU ITE selama ini. Kepada Mas Nurisman, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan oleh moderator. Sebenarnya dari pemantik pertama dan pemantik kedua udah menjelaskan beberapa tentang implementasi UU ITE selama ini. Kemudian sebenarnya implementasi ini ialah hal penting untuk mewujudkan suatu gagasan, yang dimana seseorang harus mengimplementasikan gagasan untuk mencapai tujuannya. Kemudian implementasi ini adalah proses yang diterapkan di berbagai bidang. Tanpa batasan apapun, untuk mengimplementasikan suatu gagasan diperlukan namanya serangkaian proses. Kemudian menerapkan rencana strategis sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada strategi itu sendiri. Implementasi adalah proses yang diterapkan di banyak bidang seperti pendidikan, sosial, politik, teknologi, kesehatan, informasi, dan banyak lagi. Terus bagaimana pengimplementasian undang-undang ITE pada saat ini? Sebenarnya memang sudah harus direvisi kembali, sebab implementasi undang-undang ITE di tengah masyarakat menuai kontra. Lagi pula, organisasi masyarakat sipil pun sudah berulang kali meneriakkan agar segera dilakukan revisi undang-undang ITE ini. Terlebih naiknya tren aksi saling lapor dengan menggunakan sejumlah pasal dalam undang-undang ITE. Teman-teman, memang sudah teman-teman pemindanaan pikiran dan pendapat yang meruntuhkan upaya publik membangun situasi demokrasi kita dari kejatuhan di mana era Orde Baru. Karenanya demokratisasi harus dijaga dengan membudayakan dialog sebagai mekanisme penyelesaian persoalan. Banyak sebenarnya masukan dari publik terkait urgensi revisi pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE ini. Namun, bila terdapat pedoman resmi terkait interpretasi pasal Undang-Undang ITE bagi kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan serta dapat menggelimintir tindakan saling lapor. Sebenarnya revisi Undang-Undang ITE belum diperlukan, tapi jika ternyata implementasi di lapangan masih tidak sesuai dengan harapan, revisi Undang-Undang ITE menjadi satu-satunya jalan keluar. Banyak masukan dari publik terkait urgensi revisi pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Namun bila terdapat pedoman resmi terkait instruksi pasal ITE, bagi kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebenarnya mengapa ini Undang-Undang ITE menjadi sumber masalah dalam ketidakadilan? Itu karena banyaknya pasal-pasal karet yang multitafsir bagi kepolisian. Terus selama berjalan Undang-Undang ITE ini, apakah ada dampak positif ke masyarakat? Mari kita lihat beberapa kasus terbaru di Indonesia tentang berjalannya Undang-Undang ITE. Yang terbaru ini adalah itu kasus pada tanggal 12 bulan 4 2021 ini, yaitu contohnya YouTuber Jonier M. Ninggolan dan Benny Edward Hasibuan. Mereka divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Keduanya itu dinyatakan telah melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik karena mengunggah video bernarasi anggota polisi menunggak pajak kendaraan bermotor. Junior dan Benny selama ini dikenal memang kerap dalam channel YouTube-nya itu mengungkapkan soal dugaan pungutan liar yang masih terjadi di tubuh kepolisian, khususnya pada polisi lalu lintas. Kemudian dalam persidangan itu, Majelis Hakim menyatakan keduanya terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik. Kemudian hal ini, kata Majelis Hakim, diatur dalam ancaman pidana melanggar pasal 45 ayat 3 dari Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dalam dakwaan alternatif kedua.
Sebenarnya vonis terhadap dua konten kreator ini kemudian menuai pro dan kontra. Sejumlah praktisi media sosial dan pakar hukum menganggap vonis yang dijatuhkan hanya menambah deretan korban Undang-Undang ITE. Pasal karet ini selalu menjadi celah upaya kriminalisasi terhadap masyarakat yang kerap mengkritisi para aparat negara. Sebenarnya ini menjadi pembatasan HAM. Tidak boleh dilakukan untuk melindungi pejabat dari opini publik. Upaya kriminalisasi terhadap masyarakat yang mencoba untuk kritis, namun kerap tersandung Undang-Undang ITE. Putusan hukum tetap dijatuhkan oleh hakim. Di sini penggunaan YouTube sebagai media kritik bisa berpotensi berujung pada kasus hukum pidana. Sebenarnya kan namanya kita YouTube, itu kita mengeluarkan aspirasi kita, mengeluarkan kritik kita, namun adanya Undang-Undang ITE, terutama pada pasal-pasal karet ini menjadi bencana untuk kita sebenarnya ingin berkritik. Lalu penegak hukum harus lebih paham makna kebebasan berekspresi dan batasannya. Menampik dari kebebasan berekspresi bisa dibatasi, meski begitu harus melihat sejumlah aturan yang disepakati, sebagaimana wacana HAM yang sudah berkembang. Mendorong aparat penegak hukum lebih melek lagi melihat soal apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi dan pembatasannya. Begitu banyak aturan yang sudah diartifikasi ke dalam undang-undang terkait hak asasi manusia dalam kebebasan berekspresi. Pembatasan kebebasan berekspresi ini harus sesuai juga dengan mekanisme yang ada dalam International Covenant on Civil on Political Rights atau ICCPR atau Covenant Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pasal 19. Kebebasan berekspresi itu bisa dibatasi. Di PBB punya aturan main yang jelas. Selama ini kita tidak menggunakan instrumen itu untuk menentukan pembatasan kebebasan berekspresi. Jadi sebenarnya kan Undang-Undang ITE ini sudah berjalan hampir 13 tahun dari tahun 2008 hingga 2021 ini. Sebenarnya ini saya ada mencatat beberapa jumlah kasus yang ada di Indonesia terjerat pasal 11 tahun 2008 ini. Banyak masyarakat terjerat dalam ini khususnya pada pasal 27 ayat 1 dan 3 serta pasal 28 ayat 2. Sebutan pasal karet ini melekat lantaran kerap dijadikan kesempatan menjerat seseorang. Dalam pasal 27 ayat 1 ini mengatur terkait pornografi. Yang kita ketahui kasus yang cukup viral itu kasus pornografi itu Ariel maupun kasus 19 detik yang terbaru-baru ini. Korban terbanyak terjadi dalam pasal 27 ayat 3 ini, Undang-Undang ITE ini di sini mengatur terkait penghinaan dan pencemaran nama baik bagi pelanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, diatur dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 2016 dan dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun maupun denda paling banyak 750 juta. Sebenarnya untuk kasus pencemaran nama baik sebenarnya sudah diatur dalam pasal 310 sampai 311 KUHP. Bahkan sudah berlaku sejak zaman kolonial, di mana kala itu pemerintah Belanda menggunakan aturan ini untuk menghukum mereka yang menghina ratu dari pemerintahan kolonial. Sedangkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini mengatur tentang ujaran kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Ancaman pidana bagi pelanggar sebagaimana diatur pada pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2016 dipidana penjara paling lama 6 tahun maupun denda paling banyak itu 1 miliar. Dalam catatan pada yang Safnet ini terdapat 24 kasus Undang-Undang ITE, sementara pada tahun 2018 tercatat 25 kasus. Data ini dapat kita memonitor dari pemberitaan media dan pengaduan yang masuk. Jumlah ini tentu tidak bisa mempresentasikan seluruh kasus karena jumlah kasus yang pasti hanya ada di Polri. Untuk Januari hingga 2020 ini, Safnet, lembaga yang untuk meneliti kasus-kasus yang ada di Indonesia ini, 59 kasus Undang-Undang ITE dengan rincian
11 orang dilaporkan atau dijerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, kemudian 14 orang dijerat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, lalu 4 orang dijerat pasal 27 ayat Undang-Undang ITE, serta 35 orang dijerat Undang-Undang ITE, dan pasal 14 sampai 15 itu sisanya tidak dijerat Undang-Undang ITE. Namun ada 3 orang dijerat pasal 14-15 Undang-Undang ITE tentang keonaran tanpa keterangan pasal sebanyak 9 orang. Sebenarnya berdasarkan data juga dari Siber Polri, tercatat pada tahun 2017 itu ada 1.338 kasus. Lalu pada tahun 2018 bertambah menjadi 2.552 kasus. Sedangkan pada Oktober 2019 tercatat 3.005 kasus yang terjerat dalam kasus Undang-Undang ITE ini. Dari jumlah tersebut, kasus yang paling banyak diselidiki Polri itu menyangkut penghinaan tokoh, penguasaan, dan badan umum. Rincian pada tahun 2017 ini ada sekitar 679 kasus yang diselidiki terkait penghinaan. Lalu meningkat pada tahun 2018 menjadi 1.177 dalam pada 2019. Mengapa implementasi di Undang-Undang ITE ini sangat berpengaruh? Jadi implementasi Undang-Undang ITE pada saat ini di Indonesia ini sangat menuai kontra dan pro, karena menurut lembaga Lumbering banyak masyarakat ingin revisi Undang-Undang ITE ini dikarenakan banyak masyarakat yang ingin mengkritik, namun menuai selisih dengan penegak hukum apabila ia mengkritik, namun bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE ini. Jadi sekian mungkin dari saya, karena udah dijelaskan beberapa pemantik sebelumnya. Terima kasih moderator, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Nurisman yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Dan terima kasih juga kepada para pemantik yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik juga. Ya, monggo jika ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin yang ada yang belum jelas, belum paham, atau bagaimana. Saya persilahkan. Halo moderator, izin masuk. Ya, kepada Mas Dimas, mau bertanya atau bagaimana? Atau mau menambah? Bertanya sih. Mau bertanya. Ya, silakan, monggo. Jadi terima kasih untuk moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini mungkin izin bertanya untuk menjawab rasa ketidaktahuan saya terkait terkait UU ITE ini. Nah, UU ITE ini sering dikaitkan dengan upaya dalam membatasi atau membatasi opini publik atau kritisasi untuk pemerintah. Nah, sedangkan dalam kebebasan berpendapat di masyarakat Indonesia ini padahal kan dilindungi oleh pasal 23 ayat 2 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang kemudian berbunyi setiap orang bebas untuk menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Meskipun demikian, perlu diakui bahwasanya memang kebebasan berpendapat di Indonesia ini bukan merupakan kebebasan berpendapat yang bisa dikatakan absolut, melainkan kebebasan berpendapat yang harus dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Ketentuan dalam kebebasan berpendapat yang bisa dikatakan tidak absolut dan telah diatur dalam undang-undang ini kan diatur dalam pasal 28C ayat 2 UUD RI tahun 1945. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dan dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait UU ITE ini. UU ITE ini dalam sepanjang perjalanannya banyak kasus pelanggaran yang kemudian condong dalam pencemaran nama baik. Nah, UU ITE ini telah saya kemarin pernah baca bahwasanya UU ITE ini telah 7 kali digugat di MK. Gugatan yang terakhir kebebasan berekspresi ini selalu ditolak. Hanya sekali saja gugatan terhadap pasal penyadapan, kalau nggak salah itu dikabulkan pada tahun 2010. MK selalu menolak gugatan yang dilayangkan terkait UU ITE ini karena mereka masih percaya bahwa pentingnya UU ini. Mereka berpikir bahwasanya kalau tidak ada pasal ini, orang bebas menghina orang lain. Nah, dalam perjalanan ini seperti yang telah dijelaskan oleh pemantik ketiga tadi, sepanjang perjalanannya laporan terhadap defamasi atau pencemaran nama baik menempati posisi teratas dalam implementasi UU ITE ini. Kemudian disusul oleh ujaran kebencian, melanggar kesusilaan, dan berita bohong. Nah, untuk kejadian baru-baru ini, apalagi pas waktu pemilihan kemarin kan ada buzzer, kita mengenalnya lebih buzzer, dan UU ITE ini saling berkaitan sepertinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perihal kebebasan berpendapat ini kemudian bisa dikatakan bahwasanya ini bisa menjadi gimana ya, counter bagi buzzer. Bahwasanya buzzer ini senantiasa memberikan serangan balik terhadap kritik yang kemudian disampaikan warga maupun kelompok warga terhadap kebijakan pemerintah. Nah, bagaimana kemudian pengimplementasian UU ITE ini agar bagaimana pemerintah dalam upaya untuk mengimplementasikan UU ITE ini untuk tetap menjaga bahwasanya UU ITE ini sebenarnya hadir bukan untuk membatasi ini kebebasan berpendapat warga negara Indonesia. Nah, ini gimana untuk bagaimana kemudian hal ini bisa disikapi oleh pemerintah? Jadi gitu sih. Maaf kalau terlalu panjang. Ya, baik. Terima kasih Dimas untuk tambahannya. Ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Atau ingin bertanya? Terakhir tadi itu pertanyaan, Mbak. Maaf. Iya, maaf. Ya, kepada para pemantik, monggo yang mungkin Mas Nurisman ingin menjawab pertanyaan dari Mas Dimas. Atau ada yang ingin menjawab selain dari pemantik mungkin? Saya persilahkan. Ini sepertinya puasa semua ya. Jadi nggak ada suara ini di room ini. Monggo yang ingin menjawab pertanyaan dari Mas Dimas tadi, saya persilahkan. Atau kepada mungkin Mas Ihsan, Mbak Rohmatin, atau Mas Nurisman. Oh, Ayas nggak puasa ini. Wah, Ayas nih. Berarti Ayas nih yang jawab nih. Kayaknya semangat banget nih dia. Gimana ini? Nggak ada yang menjawab? Kok krik-krik ya kan? Atau Ayas habis mandi langsung jawab pertanyaan? Oh, nih Umi Zakia ada yang mau tanya, ada yang tanya nih Umi Zakia. Gimana ini? Ada yang mau jawab dulu atau saya
beri kesempatan untuk yang bertanya lagi. Mungkin bertanya dulu aja, Mbak. Oh ya, bertanya lagi ya. Berarti kepada Mbak Umi Zakia, monggo yang ingin bertanya. Makasih ya moderator. Ini mau aku dulu apa Mbak Lela dulu? Karena tadi di chat kayaknya Mbak Lela dulu deh. Halo Mbak Lela dulu aja nggak apa-apa nanti baru aku. Oh iya ya, Mbak Lela dulu ya. Monggo. Yuk Lela mau nanya. Baik, moderator atas kesempatannya. Jadi gini, saya mau bertanya. Ini ada satu kasus, nggak kasus sih, ada satu fenomena di mana ini tuh akun resmi gitu. Ya bisa kita bilang akun resmi penegak hukum gitu. Uh, nah, jadi di akun resmi itu dia tuh ngepost kayak pelaku gitu, pelaku atau suatu kejadian yang ibaratkan itu tuh untuk efek jera atau sanksi sosial gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari kacamata Undang-Undang ITE ini gimana ya? Kan kita tahu kalau misalkan di dalam dunia maya itu kita harus ada etikanya gitu. Nah, tapi kalau yang kayak gitu tuh gimana ya menurut kalian? Dong enggak? Ya, ada yang mau jawab pertanyaan dari Lela atau yang tadi dari Dimas juga belum terjawab? Gini misalkan kayak contoh akun ini masih contoh dan permisalan ya. Ini tuh akun misalkan nih, misal banget akun humas Polda gitu, misal. Terus dia ini ngepost kayak pelaku atau korban atau suatu kejadian yang dimana tuh ya kejadian pelanggaran hukum lah misalkan gitu. Nah itu kan secara nggak langsung kita jadi kayak uh, loh kok akun ini malah ngepost yang kayak beginian, karena kita tahu kalau jejak digital itu nggak akan pernah bisa hilang walaupun ada the right to be forgotten, ya kan? Nah itu gimana kalau misalkan dari kacamata Undang-Undang ITE? Hayu yang bisa menjawab? Apa ada yang mau jawab? Kok diem-diem baik ya? Ini puasa semua. Ayas, mana Ayas? Tadi katanya nggak puasa Ayas. Gimana ini teman-teman? Ada yang mau jawab atau saya persilahkan ke Zakia buat bertanya atau gimana nih? Ada pertanyaan tapi tidak ada jawaban ini berarti. Belum ada jawaban. Cek. Ya mungkin Mbak Rohmatin ya mau menjawab pertanyaan mungkin. Ya, suara saya masuk ya? Iya, Mas. Mas Dimas, aku kan tadi kan pertanyaannya kan panjang banget. Di sini aku yang aku dapat ya itu sesuai nggak? Maksudnya pertanyaannya dulu ini yang aku tangkap dari pertanyaannya Mas Dimas itu, Undang-Undang ITE ini kan sering dikaitkan dalam pembatasan opini publik. Nah, padahal ada pengaturan tentang kebebasan berpendapat itu dalam konstitusi kita. Lalu, bagaimana sih hal ini itu disikapi oleh pemerintah dari adanya hal tersebut gitu? Iya, benar. Ya, secara ringkas seperti itu ya. Iya. Jadi, ya ini hanya opini saya. Apabila masih kurang puas, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan gitu. Jadi, adanya pengaturan tentang kebebasan berpendapat itu kan memang diatur dalam konstitusi kita, yaitu dalam pasal 28
tentang HAM ya, itu kalau kebebasan berpendapat itu lebih ke pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat gitu ya. Nah, adanya kan memang dalam implementasi ya penerapan dari Undang-Undang ITE ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya masyarakat itu takut untuk mengeluarkan pendapat karena memang sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang ITE ini terhadap khususnya itu pasal 27 ayat 3 itu lebih seperti menjadi momok masyarakat untuk tidak lebih memilih untuk diam daripada berpendapat gitu, sehingga upaya ya, kalau kita berkata tentang upaya berarti apabila dari pemerintah itu sendiri kan mengambil aspirasi dari masyarakat ini tentang masyarakat yang lebih takut untuk berpendapat atau untuk mengkritiki politik atau kinerja pemerintah yang lain, itu dari pemerintahnya itu sendiri ya, yang diambil tindakan itu, pemerintah itu ya mengambil pendapat atau aspirasi dari masyarakat tersebut yang mereka bilang, enggak lah, aku nggak mau, ini secara bahasanya aku sendiri ya, enggak lah, aku nggak mau mengkritiki pemerintah gitu, kalau implikasinya aku itu bakal dijerat oleh pasal Undang-Undang ITE ini gitu. Nah, dari adanya kegelisahan masyarakat itu, seharusnya pemerintah itu lebih melihat gitu loh, bahwa masyarakat itu nggak nyaman adanya Undang-Undang ITE ini gitu loh, karena pengaturannya di dalamnya ini itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat gitu, sehingga pemerintah itu melihat bahwa masyarakat itu nggak nyaman, terus kan adanya pemerintah itu kan juga harus sesuai dengan masyarakat yang ada gitu, sehingga adanya ketidaknyamanan dari masyarakat itu pemerintah melihat, terus pemerintah itu melakukan upaya. Nah, upayanya itu di sini itu dalam bentuk pengkajian kembali Undang-Undang ITE ini, direvisi kembali apakah pasal tersebut harus dicabut atau pasal tersebut itu perlu penjelasan lebih rinci apabila kalau pendapat saya apabila pemerintah itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan dari yang ada dari pasal tersebut, menurut saya itu dicabut saja gitu loh ketentuannya. Oh, juga sudah diatur dalam KUHP yang terus sudah diatur dalam KUHP gitu. Jadi lebih tidak ada duplikasi hukum serta akan lebih pasti penegakan hukumnya gitu. Menurut aku gitu. Tapi mungkin ada tambahan dari teman-teman gitu. Nah, untuk pertanyaannya yang Mbak Lela itu tentang tentang apa ya tadi ya, publikasi ini ya, publikasi atau ngepost tentang pelaku kejahatan atau apa untuk memberikan efek jera atau sanksi sosial gitu. Nah, lalu apabila kita melihat dari sudut pandang Undang-Undang ITE itu sendiri, kalau dari aku sendiri ya, kalau ini masih pendapatnya aku gitu, kalau ada salah maaf banget. Jadi untuk sanksinya itu sendiri, kalau menurut aku sendiri ya, apabila ada publikasi tersebut, walaupun memang itu benar adanya, itu memang pelaku gitu ya, tetapi dengan adanya pasal karet ini sendiri yang yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu yang mempublikasi itu juga bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE ini, karena tindakan tersebut itu memuat ya tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik, walaupun memang nama baiknya itu sudah tercemar karena dia itu menjadi pelaku gitu, tetapi apabila dipost gitu itu kan lebih ke publik ya urusannya itu. Jadi menurut aku sendiri ya, orang yang melakukan pengeposan tersebut itu dapat dijerat dengan adanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE gitu. Terlebih pasal ini kan masih ada dan multitafsir, sehingga kejadian yang kelihatannya sepele tetapi
bisa dijerat karena pasal yang ini juga masih bermasalah gitu, Mbak. Mungkin segitu dari aku, barangkali ada pendapat yang lain atau tidak setuju, monggo silahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rohmatin buat jawabannya. Ya, gimana teman-teman? Ada yang mau menambahkan mungkin? Atau ke Zakia? Lanjut ke Zakia atau gimana? Lanjut ke Zakia dulu ya. Monggo Mbak Zakia tadi yang mau bertanya. Oke, ya, makasih ya Mbak Rosalina. Jadi pertanyaan saya kayak gini sih, eh, pada intinya itu ada nggak sih pasal yang membantah pasal UU ITE ini dalam arti misalkan eh, saya nih dilaporkan seorang karena telah menyinggung dia di media sosial, padahal saya sendiri itu tidak bermaksud dalam hal itu. Nah, untuk saya sendiri, apakah saya mendapatkan pembelaan dan ada nggak sih satu pasal ataupun dasar yang bisa membantah pasal UTE itu sendiri? Gitu sih simpelnya, Mbak Salma. Terima kasih. Karena apa ya, sering kali ya, kadang tuh orang ngelaporin orang, tapi orangnya yang dilaporin itu kayak ada unsur tidak kesengajaan kayak gitu. Ya, terima kasih Mbak Zakia buat pertanyaannya. Mungkin dari pemantik ada yang mau menjawab lagi? Mas Ihsan mungkin atau Mas Nurisman? Atau kepada teman-teman yang lain? Gimana teman-teman? Ada yang mau jawab? Halo Mbak Rosa, aku pengen nyambung dari Mbak Rohmatin tadi sih. Boleh nggak? Singkat aja kok. Iya, iya. Monggo. Iya, monggo, monggo. Jadi terima kasih Mbak Rohmatin tadi tentang jawabannya, bagus sekali. Jadi sedikit tambahan bahwasanya UU ITE ini agar bagaimana kemudian pemerintah bisa tetap menjaga intra baiknya supaya dalam penerapan UU ITE ini tidak cenderung pada upaya dalam politisasi pembatasan opini publik. Jadi dalam hal ini kemudian bahwasanya yang bisa dilakukan adalah mendorong pemerintah dalam menyesuaikan pasal-pasal UU ITE yang sampai sekarang rentan disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Dengan maksud dan tujuan, pemerintah juga harus mengembalikan maksud dan tujuannya dalam pengaturan UU ITE ini, yaitu untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi UU ITE, bukan untuk membatasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi ITE ini. Terima kasih. Itu saja mungkin. Ya, terima kasih buat Mas Dimas. Ya, mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Zakia tadi. Coba saya ingin menjawab Mbak Rosalina. Ya, monggo Mas. Oke. Terima kasih kawan-kawan atas pendapat dan pertanyaannya. Jadi saya mulai dulu dari hal yang fundamental ya.
Jadi basis argumentasi banyak kawan-kawan adalah bahwa Undang-Undang ITE ini digunakan sebagai alat kekuasaan gitu untuk membungkam nalar kritis bahasanya lah, atau kebebasan berpendapat. Ada hal yang menarik sebenarnya kalau kita perhatikan teorinya Lawrence M. Bediens itu ya. Jadi sebelum kita menganalisis salahnya di mana, kita perlu mengkategorikan di mana letak kesalahan hukum tersebut. Apakah letak salahnya ada pada produk hukumnya, atau letak salahnya kepada aparat hukumnya, atau letak salahnya kepada masyarakat yang menjalankan hukum tersebut gitu. Sehingga kita bisa memurnikan pikiran kita dari setiap sentimen yang ada. Nah, memang benar yang ditunjukkan oleh kawan Eno bahwa dari tahun ke tahun Undang-Undang ITE ini menghasilkan korban, dalam artian korbannya pelaku gitu, tindak pidana Undang-Undang ITE ini. Sehingga kalau dilihat sekilas gitu, bahwa permasalahannya ada pada regulasinya gitu. Itu sama halnya dengan pendapatnya Kapolri ya. Kalau memang ada unsur restoratif justice yang belum ada dalam Undang-Undang ITE itu. Maka ini sekalian menjawab pendapat Dimas tentang apa respon pemerintah dan soal Zaskia. Kalau seandainya dituduh pencemaran baik, maka Kapolri itu mengeluarkan surat edaran No-2/11/2021 itu tentang pengedepanan restoratif justice ya pada tindak pidana ITE. Jadi ada yang kita kenal sebagai polisi virtual, yang pada nantinya ketika ada postingan Zakia misalnya yang dikira mencaci seseorang, gitu kan, lalu konten Zakia itu menurut surat edaran ini akan diperingati lewat DM-nya lah kalau di Instagram nama atau pesan bahwa konten ini telah melanggar gitu. Nah nantinya disuruh untuk menghapus itu dalam 3 hari ke depan. Nah kalau dia tidak diindahkan juga dan Zaskia tidak menghapus juga gitu, maka kepolisian akan memberikan jalan bagi orang yang merasa tersinggung gitu. Tapi tidak langsung dipidana, tapi mengutamakan kedamaian kedua belah pihak itu ya, restoratif justice itu. Nah, ada yang menarik satu lagi, kalau orang tersebut yang membuat postingan tersebut meminta maaf, maka pidana tidak akan dilanjutkan. Itu sebagai balance regalnya atau aturan dari Polri ya, soal bagaimana tambahan atau tanggapan pemerintah terhadap Undang-Undang ITE ini. Memang dia sebagai surat edaran, kekuatan hukumnya sangat lemah ya dibandingkan regeling maupun basicking gitu. Tetapi setelah diberjalankan, setidaknya ada peringatan terlebih dahulu sebelum akhirnya ditindak pidana itu. Itu jawaban untuk kedua belah pihak itu, Dimas dan Zakia itu. Bagaimana soal pertanyaan Lela tadi itu? Saya rasa sudah banyak disinggung oleh Dwi Arti tadi ya, pasal 27 ayat 3 ya. Soal pencemaran nama baik ya, termasuk mempublish pelaku, wajah pelaku gitu di sosial media gitu.
Tapi pada intinya kita berharap bahwa ada nafas segar bagi kebebasan berpendapat kita dengan adanya polisi virtual ini, sehingga kita bisa diperingati terlebih dahulu gitu terhadap kasus kebebasan berpendapat ini. Saya rasa itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fadri yang telah menjawab beberapa pertanyaan tadi ya. Ini ada yang mau menambahkan mungkin dari teman-teman? Atau ada yang ingin bertanya lagi? Izin moderator, yang menambah pendapat sedikit. Oh iya, monggo Mas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator dan teman-teman pemateri. Sebelumnya mohon maaf karena agak sedikit terlambat untuk mengikuti kegiatan diskusi pada sore hari ini. Mungkin berbicara pendapat atau kebebasan berpendapat bagi saya itu hal yang masih abstrak atau ambigu ya bagi saya. Kenapa? Karena ketika kita berpendapat, tidak mungkin pendapat kita itu akan diterima oleh seseorang seperti itu. Namun, setidaknya ketika kita berpendapat, kita memiliki etika-etika dalam berpendapat. Entah itu etika saling menghargai, entah itu etika saling memahami satu sama lain, dan lain sebagainya. Dan Undang-Undang ITE ini sebenarnya dibuat untuk ketika kita berbicara kebebasan pendapat ya, bagaimana undang-undang ini untuk mengkonter dalam hal bagaimana kita berpendapat dalam memberikan pendapat itu sesuai dengan etika yang ada dalam berpendapat seperti itu. Kenapa demikian? Kita jangan melihat sesuatu itu pada satu porosnya saja, melainkan kita lihat dari berbagai macam poros. Ketika kita hanya berporos kepada pemerintah, otomatis kita menganggap pemerintah itu salah. Namun, kita lihat lagi bagaimana dalam masyarakatnya. Masyarakat dalam memberikan pendapat sudah sesuai etika atau tidak seperti itu. Itu pertanyaan yang mungkin bagi saya juga perlu dipertanyakan lagi ketika kita memberikan pendapat. Kita lihat contohnya di media sosial aja ya, di Instagram. Banyak sekali orang-orang memberikan pendapat itu tidak sesuai dengan kemanusiaan ya, dalam artian entah itu dia menghina dan lain sebagainya, pertanyaan seperti itu. Nah, seharusnya ketika kita berpendapat, setidaknya itu kita memiliki landasan apa pendapat yang ingin kita sampaikan seperti itu. Permasalahan apa yang akan kita bahas seperti itu. Jangan sedikit-dikit, wah ini nggak bagus nih, ini. Ketika dia berpendapat semaunya, ketika sudah ditangkap polisi, saya ini jadi korban kriminalisasi dan sebagainya seperti itu. Sebelumnya kita lihat lagi, dia berpendapat sesuai etika atau tidak. Dia memberikan asumsinya kepada publik sesuai dengan etika berpendapat atau tidak, seperti itu. Saya bukan mengatakan diri saya dari pihak pemerintah atau apa ya, tapi terkadang kita lupa cara melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda seperti itu. Marilah kita melihat, ya mungkin memang berbicara undang-undang ITE ini, maksud saya bisa dikatakan apa ya, masih belum jelas ya, belum jelas dalam artian masih ya bisa dikatakan banyak disalahgunakan. Nah, namun bagaimana cara kita untuk tidak disalahgunakan dengan undang-undang tersebut? Ya kembali lagi kepada diri kita sendiri. Ketika kita sesuai dengan etika, ketika kita sesuai dengan bagaimana cara orang melakukan pendapat, bagaimana cara kita memberikan masukan dan sebagainya, mungkin bagi saya tidak ada hal yang mempengaruhi atau
dikatakan kita melanggar undang-undang ITE seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Lalu Rizky Ramadan ya yang telah menambahkan tadi. Ya baik, gimana kawan-kawan? Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan lagi? Atau kepada Mas Torik mau menambahkan mungkin Mas? Oh udah cukup, atau kepada Mas Rizko mungkin ada tambahan Mas? Atau teman-teman yang lain? Apa saya tunjuk ini biar bicara semua ini? Gimana? Ditunjuk aja ya. Dina, mungkin Mbak Dina mau nanya? Atau siapa ini Mbak Vina Rahmatika? Kok jadi pendiam semua ya kan? Ramadan-Ramadan jadi pendiam semua. Semangat, bentar lagi buka ini. Ya teman-teman gimana? Apa kita cukupkan? Atau gimana? Kalau nggak ada yang mau berpendapat atau nggak ada yang mau menambahkan, Cek, cek, cek. ya gimana Halo, Vin? halo. Ya halo Suaraku halo. jelas nggak ini? Suaraku jelas nggak? Jelas. Iya jelas-jelas. Ya, aku mau sedikit berpendapat aja terkait diskusi kali ini, gitu. Jadi kalau terkait diskusi ini kan pasti kalau di UU ITE itu ada urgensinya yang katanya perlu direvisi. Ada karena pasal karet atau ada mungkin karena pasal dan karena pasal karet tersebut dibuat untuk mengkriminalisasi seorang yang mengungkapkan pendapatnya dan sebagainya gitulah. Sehingga merasa ada urgensi tersendiri di mana pasal ini harus UU ITE ini harus direvisi. Tapi sebenarnya saya juga sependapat sama Bung Padri tadi itu yang bilang harus dicari dulu titik permasalahannya. Ini yang salah norma hukumnya atau produk hukumnya, norma hukum atau produk hukum, atau yang salah itu yang masyarakatnya gitu. Dan menurutku juga ini perlu dikelirkan karena kalau dalam pandanganku ini dari segi produk hukumnya sendiri pun juga harus dikelirkan gitu loh. Kan masih banyak tuh terdapat pasal-pasal karet gitu. Sedangkan kalau kita mengetahui asas pembentukan peraturan perundang-undangan kan harus ada asas kejelasan rumusan. Jadi alangkah lebih baiknya apabila pasal-pasal yang kiranya mengandung multitafsir itu direvisi dengan pasal-pasal yang jelas dan hanya ada satu tafsir di mana itu nantinya tidak bisa disalahgunakan lagi gitu loh. Maksudnya ya pasal-pasalnya itu diperjelas, nggak ada yang multitafsir gitu. Kalau kita mengacu pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Terus mengenai kebebasan berpendapat, aku sendiri juga setuju sama pendapatnya Mas Lalu tadi gitu yang bilang kalau kita bebas berpendapat, tapi dalam berpendapat itu harus sesuai etika-etikanya, harus sesuai etika-etikanya gitu. Nah kan
kebebasan berpendapat ini kan masuk dalam ranah hak asasi manusia. Tapi selain itu, selain kita mempunyai hak asasi manusia selain kebebasan berpendapat, kita kan juga harus eh, menjamin hak asasi orang lain juga gitu sebagai kewajiban. Jadi semisal kita berpendapat, ya pendapat kita ini harus benar-benar objektif dan nggak ngasal-ngasalan gitu. Dalam rangka kita harus menjaga hak orang lain juga gitu. Kalau tadi sempat aku baca-baca kan tujuan adanya teknologi pengembangan teknologi di Indonesia ini kan salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa gitu. Makanya UU ITE ini dianggap bisa menjadi sebuah payung hukum agar mampu mewujudkan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa tersebut dengan apa ya? Dengan membiasakan kepada warga negara agar ketika mereka bermedia sosial itu memperhatikan norma-norma yang seperti seharusnya, bukan asal-asalan lah. Kalau bermedia sosial itu asal-asalan ya nanti malah tidak tidak mewujudkan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Jadi intinya itu kebebasan berpendapat memang dijamin dalam HAM, tapi kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain itu juga harus diperhatikan. Makanya dalam UU ITE ini saya menyebutnya sebagai mekanisme kontrol terhadap kebebasan berpendapat agar tidak menyinggung kebebasan berpendapat orang lain. Itu kalau menurutku. Terima kasih. Ya, terima kasih Kelvin yang telah menambahkan. Ada lagi mungkin yang lain yang ingin menambahkan lagi? Atau ada yang mau bertanya? Atau kita cukupkan sampai di sini? Gimana teman-teman? Ditunjuk aja, Ros. Oh, ditunjuk aja. Ya udah, tak tunjuk. Halo. Kak, ya, halo, aku gimana? mau ini sih, mau nanya. Oh iya, monggo, monggo. Makasih waktunya. Karena tadi teman-teman kan nyinggung tentang kebebasan berpendapat. Aku pengen tahu sebenarnya kebebasan berpendapat itu batasannya sebebas apa sih gitu loh. Soalnya tadi kan banyak yang nyinggung, tapi aku tuh belum paham gitu loh. Maksudnya kebebasan berpendapat tuh sebatas apa? Kayak gitu. Makasih. Ya, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Vina Rahmatika? Atau saya tunjuk supaya menjawab? Atau gimana ini? Tunjuk. Ya, tunjuk ya. Ada Mbak Haura. Mbak Haura, apa mau menjawab dari pertanyaan Mbak Vina? Atau gimana? Mbak Haura, ada Mbak Haura? Halo. Irgi, Ros, Irgi. Oh ya, Irgi ada, Mas Irgi? Halo. Ya, monggo. Kalau aku ya singkat saja sih. Menurutku kebebasan berpendapat itu kalau aku pribadi nggak ada batasnya. Batasnya ya kalau aku tuh ke diri aku sendiri. Kita boleh ngomong ke semua orang, ngomong apa aja lah. Tapi dikembalikan ke diri sendiri. Ketika orang lain ngomong gitu ke kita merasa tersinggung atau enggak. Kalau kita merasa tersinggung ya berarti kita nggak boleh ngomong begitu sama orang lain. Mungkin itu sih. Soalnya aku juga nggak tahu batasannya gimana. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Terima kasih Mas Irgi udah menjawab pertanyaan dari Mbak Vina. Ada lagi mungkin? Gimana Mbak Vina, udah puas belum dengan jawabannya Mas Irgi tadi?
Belum. Hehe. Maaf ya, Gi. Oh, Tapi belum. serius aku belum paham. Oh, belum. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Vina. Halo, Kak. Aku Ya, mau halo. ini sih, mau nanggapin yang Irgi sampaikan tadi. Berarti kalau gitu kan sangat subjektif banget gitu. Soalnya gini, misal kamu sama Mbak moderator, kan kamu nggak bisa pastikan setiap orang itu punya batasan yang sama kamu. Berarti kan di sini kan tetap nggak jelas gitu batasannya apa. Subjektif banget gitu. Ya, gimana Mas Irgi? Mungkin mau menjawab lagi? Atau yang lain? Ya emang subjektif. Ya emang subjektif cuy. Soalnya kalau secara hukum saya juga nggak tahu batasannya gimana. Belum tahu lah intinya. Mungkin yang lain lah. Oh ya, mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Masuk. Oh ya, monggo Mas Irgi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan. Kemudian saya ingin mengapresiasi kepada teman-teman. Sekalipun puasa, tapi diskusinya ini cukup hidup ya, atau bahkan lebih hidup dari diskusi-diskusi yang sebelumnya saya ikuti. Mungkin nanti saya sedikit mengomentari terhadap latar belakang mengapa UU ITE ini kemudian dia memunculkan isu-isu yang lainnya seperti polisi virtual dan berbagai macam problema. Tetapi terlebih dahulu saya ingin menjawab pertanyaan dari Vina. Sebetulnya itu sudah banyak terjawab ketika kita melihat dan memahami perumusan pasal 28J ayat 2. Di dalam pasal tersebut memuat batasan-batasan seseorang dalam mengekspresikan haknya. Secara lengkap pasal 28J ayat 2 berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan yang pertama itu bisa kita lihat misalnya di dalam UU ITE itu sendiri. Pembatasannya jadi di dalam pasal 28J di sini, kalau saya melihat ada beberapa pembatasan yang mungkin dilakukan terhadap kebebasan berpendapat. Yang pertama itu melalui UU, ada UU ITE, ada UU HAM, ada pembatasan-pembatasan di sana. Kalau tadi kita memaknai secara etika moral, seperti yang disampaikan oleh Lalu Rizky, itu lebih kepada pembatasan hak berdasarkan pertimbangan moral. Dan untuk mengukurnya bagaimana, itu terletak pada kira-kira tersinggung atau tidak. Memang itu sangat subjektif sekali. Tetapi karena ini hukum, bagaimana agar kemudian hukum ini menjadi sesuatu yang pasti, maka kemudian sebetulnya untuk menilai sesuatu itu dia merupakan menyalahi terhadap etika moral, itu merujuk kepada merujuk kepada subjektivitas masing-masing orang. Makanya kemudian ada mekanisme laporan, aduan, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi permasalahan kemudian, subjektivitas ini kan menurut orang-orang kan beda. Barangkali kalau semisal saya mengatakan hal yang kasar di lingkungan teman-teman saya akan tersinggung atau tidak, itu kan belum tentu. Boleh jadi tidak tersinggung karena sudah terbiasa. Tetapi akan menjadi hal yang berbeda ketika saya berbicara kata kasar kepada teman-teman yang masih saya baru kenal, masih dikenal belum lama itu. Otomatis kan subjektivitas orang-orang berbeda. Maka kemudian dikatakan tersinggung atau tidak ketika ada laporan. Tentu teman saya yang lebih dekat tidak akan melaporkan karena tidak merasa tersinggung. Hal itu tidak dilakukan oleh mereka yang baru kenal. Otomatis ada laporan di sana. Nah, batasan inilah yang kemudian menurut saya menjadi kabur. Apalagi ketika kita melihat munculnya isu polisi virtual, saya rasa polisi telah menyalahgunakan kekuasaan. Saya rasa polisi telah menyalahgunakan kewenangannya.
Yang sebelumnya polisi itu harus memproses daripada ada tindak pidana, harus secara pasif menyelesaikan satu tindak pidana, sekarang telah merambah polisi menjadi aktif. Dia mencari satu permasalahan. Padahal seharusnya di dalam konsep hukum pidana, kalau kita mengetahui hukum pidana itu kan dia dijadikan ultimum remedium. Artinya sebagai upaya hukum terakhir daripada upaya-upaya lainnya yang telah ditempuh. Seharusnya ketika kita melihat ada pembatasan hak yang kemudian, ada kebebasan berpendapat yang ternyata itu telah disimpangi atau telah dilakukan secara keliru, maka upaya yang dapat kita lakukan pertama-tama bukan menggunakan jalur hukumnya, bukan mengedepankan hukum pidana siapa yang terjerat pasal apa dan penindakannya bagaimana, tetapi lebih kepada pendekatan kekeluargaan, pendekatan etika moral, dan lain sebagainya. Sehingga tidak serta-merta setiap dari mereka yang melakukan pelanggaran, setiap dari mereka yang mereka secara etika moral berkata kasar dan lain sebagainya, yang secara kalau kita melihat di undang-undang itu memang keliru, itu tidak serta-merta langsung dilaporkan begitu saja. Nah, polisi yang membuat mereka keliru adalah mereka telah masuk ke dalam ranah tersebut. Mereka menghilangkan kesempatan bagi warga negara untuk menilai. Mungkin ini tidak bisa disalahkan secara sepihak karena saya yakin UU ITE ini sudah banyak dimanfaatkan oleh oknum yang ingin memidanakan orang-orang di sekitarnya ya. Para netizen-netizen yang mungkin istilahnya apa, julid atau apa itulah. Itu kan ingin dipidanakan oleh orang yang nggak suka. Atau kemudian kalau tadi disebut sama Dimas itu buzzer, menyebarkan hoax dan sebagainya. Makanya kemudian polisi kan agak sebel. Saking banyaknya laporan, maka polisi ini ingin memberantas dari induk semarnya. Jadi mereka langsung masuk ke ranah ITE. Padahal masuknya polisi ke dalam ranah UU ITE itu kalau menurut salah satu pakar pidana saya lupa, itu sudah menyalahi tugas awal dibentuknya kepolisian. Maka kemudian ini akan berpotensi abuse of power. Dan karena ini terjadi, saya rasa yang perlu dilakukan dan harus kita bersama lakukan dan kita pandu untuk segera dilakukan adalah kita harus membatasi kekuasaan kepolisian. Karena apa yang mereka awasi itu adalah ranah informasi privasi dari masing-masing orang. Maka kemudian perlu nanti diberi batasan informasi mana yang boleh diterima polisi, mana yang tidak, mana yang dapat diintervensi oleh polisi, mana yang dapat diawasi saja, mana yang boleh langsung dilaporkan. Nah, mungkin yang seperti ini yang harus dimunculkan untuk alternatif solusi, karena potensi kesemenang-menangan yang dilakukan oleh polisi virtual itu akan sangat besar nantinya. Apalagi kita di sini kan masih sangat awam, di Indonesia ini kan masih awam dengan dunia cyber ya. Bahkan RUU KKS itu aja belum disahkan untuk melengkapi UU ITE. Kemudian kemarin ada UU Pelindungan Data Diri Pribadi kalau tidak salah itu juga belum disahkan, padahal itu untuk menunjang UU ITE. Padahal UU ITE itu cuma ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pidana formil, ada 3 pasal kalau nggak salah, ada yang materi juga sedikit, tetapi dampak hukumnya itu memiliki cakupan yang sangat merugikan, sangat luas dan merugikan daripada masyarakat. Permasalahan terletak tidak hanya di tataran norma hukumnya, tetapi di dalam tatanan praktik. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Rizko. Ya, mari diskusi kita cukupkan ya sampai di sini dulu. Semoga masih diberi kesempatan ke depannya untuk diskusi lagi, diberi umur panjang, kesehatan, dan diharapkan untuk on cam kepada semua yang ada di grup, yang ada di room. Kita adakan foto bersama ya. Lainnya on cam dong. Yang belum on cam, kalau sinyalnya mendukung, on cam dulu ya. Mendukung pastikan nggak on mic. Bung Patri pakai hijab dulu itu Bung Patri. Dina nggak mau on cam Dina. Oke, kalau gitu tak foto ya. 1, 2, 3. 1,
1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk mengikuti diskusi on cam dan sesi foto bersamanya. Silahkan, Rosa, ditutup. Ya, saya cukupkan sampai di sini, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas,